Saya dipenjara 2 kali Bapak Ibu. Yang pertama 10 bulan di Bareskrim sana. Waktu itu saya dilaporkan oleh Menteri Agama, Ketua Ansor, Banser, namanya Gus Yakut. Lalu bebas 1 tahun mungkin ya, ditangkap lagi, di penjara 4 tahun. Kasusnya katanya ijazah palsu. Saya ngundang narasumber namanya Bambang Tri. Orang namanya Bambang Tri, Bu. Dia nulis buku judulnya Jokowi Undercover. Isinya itu, videonya ada itu, viral tuh. Pak Jaksa, kalau Anda bisa mendatangkan ijazah aslinya di sini, di depannya Pak Hakim, saya cium kakimu. Haram hukumnya, makan enak, tidur enak, sementara rakyatmu kelaparan. Wallahi. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, ini yang hadir ada 7.200 orang ya. Insya Allah ya, saya ulang, dijawab semua yang kompak, karena salam ini adalah doa. Jadi mudah-mudahan setelah acara pengajian ini selesai, Allah siapkan rencana indah untuk semua masalah hidup kita semuanya. Yang belum dapat jodoh cepat dapat jodoh, yang banyak utangnya lunas utangnya. Oh, punya utang, Bu? Alhamdulillah. Ayo 7.000 orang jawab semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik Bapak Ibu, saya percepat seremonialnya. Pak Haji, terima salam takdim saya, Ustadz semuanya, tokoh agama, ulama, kiai yang ada di ruangan ini, terima salam hormat saya. Anda semua insya Allah calon penghuni surga ya. Jadi bersyukur kepada Allah apapun situasi dan kondisinya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Seberat apapun kalau bersyukur, insya Allah relatif akan ada jalan keluarnya nanti. Seberat apapun, pokoknya syukur saja. Hidup ini isinya cuma syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar, syukur, sabar. Selebihnya belajar, 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 belajar. Insya Allah. Sebagaimana saya, alhamdulillah, saya dipenjara 2 kali Bapak Ibu. Di dalam penjara saya belajar banyak ilmu. Saya enggak merasa di penjara, tapi saya merasa sama Allah dipesantrenkan, dikuliahkan. Di mana? Di universitas kehidupan, yaitu kampus penjara, ya. Atau dipondokkan, di pondok pesantren, yaitu namanya rutan, lapas. 2 kali saya. Yang pertama 10 bulan di Bareskrim sana, 1 sel sama Ustadz Maheratul Alibi yang meninggal tuh, 1 sel sama saya, beliau. Lalu bebas. Waktu itu saya dilaporkan oleh Menteri Agama, Ketua Ansor, Banser, namanya Gus Yakut. Itu yang melaporkan saya dulu. Alhamdulillah di penjara 10 bulan. Lalu bebas 1 tahun mungkin ya, ditangkap lagi, di penjara 4 tahun. Kasusnya katanya ijazah palsu. Jadi saya ngundang narasumber namanya Bambang Tri. Orang namanya Bambang Tri, Bu.
Dia nulis buku judulnya Jokowi Undercover. Isinya tentang ijazahnya Jokowi. Nah, saya undang orang itu. Sebelum saya undang, orang ini sudah banyak yang undang. Banyak, jadi orang ini sudah viral. Tapi nggak ditangkap-tangkap. Ijazahnya Jokowi palsu. Kalau enggak, kepala saya ngomong gitu, Bu, orang ini yang namanya Bambang ini. Saya penasaran, kok ada orang nekat seperti ini. Saya undang, datang ke rumah saya wawancara. Jadi saya ini bukan orang yang punya ijazah palsu, bukan, tapi Bambang Tri itu yang narasumbernya. Saya cuman wawancara 40 menit saya wawancara. Akhirnya saya tidak percaya sama Bambang Tri ini. Mas Bambang, saya tidak percaya sama sampean. Masa ijazahnya Pak Jokowi palsu? Saman berani nggak tak sumpah Quran? Saya yakin Bambang Tri tidak berani, Bu. Ternyata berani. Akhirnya saya sumpah dengan Al-Quran. Kalau yang saya katakan ini benar, kalau yang saya tulis ini benar, kata Bambang Tri, saya cuma nuntun, maka saya selamat, dilindungi sama Allah. Tapi kalau yang saya tulis ini bohong, maka saya celaka, diazab sama Allah. Gitu. Jadi yang saya mubahalah itu Bambang Tri. Ternyata saya dan Bambang Tri ditangkap, sama di penjara 4 tahun. Tapi luar biasanya, saudaraku, ini kan live ini ya, saudara, 6 bulan sidang, ijazah aslinya tidak pernah datang ke pengadilan. Itu luar biasanya hukum di Indonesia ini. Harusnya ijazah asli datang, itu secara hukum, tapi nggak datang. Polisi yang nyidik saya belum pernah lihat, yang nangkap saya itu belum pernah lihat ijazah aslinya. Hakimnya belum pernah lihat ijazah aslinya. Jaksanya yang nuntut saya belum pernah lihat ijazah aslinya. 35 saksi yang didatangkan sama jaksa itu untuk memberatkan saya belum pernah melihat ijazah aslinya. Harusnya demi hukum saya bebas. Tapi saya baru sadar inilah dunia. Dunia ini jangan berharap keadilan, jangan berharap kebahagiaan hakiki, nggak ada. Nanti di surga baru itu kebahagiaan hakiki. Di sini tuh kita belajar bersyukur, menikmati saja. Sampai saya bilang gini, Bapak Ibu, saya bilang sama jaksanya, itu videonya ada itu viral tuh. Pak Jaksa, kalau Anda bisa mendatangkan ijazah aslinya di sini, di depannya Pak Hakim, saya cium kakimu. Saya bilang gitu sama jaksanya itu. Ternyata 6 bulan sidang, jaksanya nggak bisa mendatangkan ijazah aslinya. Tetap diketok, tok, tok, tok. Akhirnya saya dipenjara 6 tahun vonisnya, tapi saya jalani 4 tahun ya. Bandingnya berkurang 2 tahun, jadi sisa 4 tahun gitu, Bapak Ibu. Akhirnya saya sadar, oh ya, ini mungkin. Terus saya disuruh minta maaf. Kalau Gus Nur mau minta maaf, sekarang minta maaf, besok bebas. Saya nggak mau minta maaf, saya milih di penjara. Kecuali nanti di persidangan terbukti saya salah, baru saya minta maaf. Karena saya yakin ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Itu iman saya mengatakan begitu. Kalau ada ijazah aslinya, saya minta maaf. Bahkan 7 hari 7 malam nanti saya minta maaf nanti. Di media, di keluarga besarnya Pak Jokowi saya minta maaf. Kakinya jaksanya saya cium nanti. Tapi sampai sekarang tidak ada itu ijazah aslinya itu. Sudah di penjara 4 tahun. Gitu saudaraku ya. Gak apa-apa, saya yakin, ya Allah, kalau memang penjara ini ada ridhomu, saya terima. Yang penting ada ridhomu. Ya Rasulullah, kalau memang penjara ini ada nur Muhammadmu, ada syafaatmu, saya terima. Hai kalian, polisi, jaksa, hakim, siapapun kalian, kalian tidak akan bisa menyakitiku, karena aku sudah menyatu dengan rasa sakit itu sendiri. Kalian polisi, jaksa, hakim, kalian semua,
kalian tidak akan bisa membuat aku menderita, karena aku sudah melayani derita itu. Aku sudah rela ikhlas menjadi sahayanya derita itu. Hei kalian polisi, jaksa, hakim, kalian tidak akan bisa mengalahkanku, karena aku sedang tidak mencari kemenangan atas apapun. Saya nggak cari menang, nggak cari kalah. Saya berjuang amar ma'ruf nahi munkar, gitu Pak. Dan kalian tidak akan bisa merendahkanku, karena saya nggak cari kedudukan komisaris, saya nggak cari jabatan. Kurang lebih seperti itu. 4 tahun saya jalani. Alhamdulillah Bapak Ibu. 3 bulan yang lalu saya bebas. Nih kata orang tambah gemuk, tambah sehat. Ada yang bilang kata istri saya tambah glowing. Yang menjara saya katanya sakit kulit sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hidup ini ada namanya tabur tuai, pasti itu Pak. Jadi kalau Bapak nanam cabai, pasti itu akan panen cabai itu. Itu namanya tabur tuai. Nah, jadi hina di mata manusia belum tentu hina di mata Allah. Dunia dan isinya mau menghinakan Anda, kalau Allah nggak izinkan, Anda nggak mungkin hina. Dunia dan isinya akan mengalahkan Anda, kalau Allah nggak mengizinkan, Anda nggak mungkin kalah. Ada kalau bahasa Jawa wala-wali zaman. Kalau bahasa Jawa, kalau di sini apa ya? Wala-wali zaman. Sekarang di atas, besok di bawah, besok di bawah, sekarang di atas. Begitulah kurang lebihnya. Dulu Gus Yakut ngelaporkan saya, sekarang Gus Yakut diperiksa KPK. Kan itulah ya, wala-wali zaman seperti itu. Dulu ada orang menjarakan saya, ya mungkin gak lama lagi orang yang menjarakan saya gantian di penjara, bahkan lebih mengenaskan dari saya. Itu namanya wala-wali zaman. Pembalasan Allah jauh lebih pedih. Gitu saudaraku ya, alhamdulillah. Dan di dalam penjara banyak sekali ilmu. Nanti kalau ada waktu saya bagi di sini. Gitu ya saudaraku. Jadi kita hidup di zaman yang seperti ini. Ada hadis Nabi, Ibu, Bapak, ada hadis Nabi. Saya kurang hafal hadisnya. Kalau ada yang ingat nanti dikoreksi ya. Sayati 'alan nasi sanawatun khada'atu yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawanu fihal amin. Terus gimana? Wa yantiqu fihar ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu tafihu fi amril ammah. Coba dicek hadisnya itu. Ini ngeri hadis ini. Akan tiba kepada manusia tahun-tahun penuh dengan kedustaan. Akan tiba kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, penuh dengan tipu daya. Sekarang ini Pak, orang pembohong dipercaya. Sekarang ini Pak, kata Rasulullah ini, pembohong dipercaya Pak, pendusta dipercaya Pak, dibela mati-matian. Sekarang ada Pak, gak usah disebut namanya, ketik aja di Google pembohong, lurah pembohong, nanti muncul siapa di situ. Gak mungkin muncul Gus Nur, gak mungkin muncul Barack Obama, gak mungkin Pak. Coba ketik lurah pembohong itu di Google, presiden pembohong itu, ketik, siapa yang muncul tuh. Jadi yang bohong bukan saya, Google itu loh, algoritma medsos sampai nyatet itu. Yang jujur, yang dusta, yang bohong dipercaya Pak. Sementara yang jujur didustakan. Ini zaman ini sudah terbalik. Pengkhianat dikasih amanah, sementara yang amanah dikhianati. Pada masa itu ruwaibidah bermunculan. Ruwaibidah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya termul.
Ya, kalau bahasa sekarang termul mungkin ya. Saya nggak tahu termul itu apa. Pokoknya di medsos ada itu termul gitu. Saya belum tahu artinya apa itu. Ruwaibidah bicara. Apa itu ruwaibidah? Orang nggak ngerti apa-apa bicara tentang kemaslahatan umat. Tiap hari di TV debat, tiap hari ini serang-serang masalah ijazah palsu. Padahal dua-duanya nggak pernah lihat yang asli. Tapi terus berantem terus. Kita diadu domba, saudaraku. Ngeri teman, ngeri. Saya jadi ingat, Bapak tahu sejarah revolusi Prancis? Ada yang tahu? Bu, baca sejarah, Bu. Jadi dulu di rezim Prancis itu pernah berdiri satu dinasti monarki absolut, itu hampir 700 tahun lebih, Bu. Saya ulang ya, 700 tahun lebih kerajaan absolut dinasti di Prancis bertahan selama 700 tahun. Bayangkan Pak, 700 tahun hancur hanya dalam waktu 3 tahun. Tuh, revolusi Prancis, Bu, 1789 tahunnya sampai 1799 itu boomingnya, meledaknya. Revolusi Prancis 1789. Bapak waktu itu di mana, Ibu? Tahun 1789 di mana, Bapak Ibu? Hah? Belum ada kita, Bu. Ternyata sudah ada kehidupan waktu itu. Nah, pada tahun itulah kerajaan rezim Prancis ini sombong sama rakyatnya. Ya, jadi kalau ada rakyat ngomong, "Hei raja, saya nggak kuat beli cabai, cabainya mahal." Rajanya jawab, "Ya sudah, nanam sendiri," gitu. Itu di Prancis itu. Terus ada rakyat ngomong, "Hei raja, saya nggak kuat makan roti." Ya udah, makan kue sana, makan singkong apa kek. "Hei raja, saya nggak kuat beli token listrik karena harganya naik." Ya sudah, tokennya dicabut. Itu Prancis, Bu. 1789 terjadi seperti itu. Rakyatnya kelaparan, sementara rajanya, ratunya bersama koleganya tuh pesta tiap hari, makan daging, makan makanan yang mewah. Louis XVI dan istrinya namanya Ratu Marie Antoinette. Akhirnya rakyat marah. Ingat saudaraku, suara rakyat suara Allah. Kalau suara Allah suara rakyat bersatu, Fir'aun aja tenggelam, Korun aja tenggelam, Marie Antoinette saja tenggelam. Itu Prancis itu penjara Bastille yang menjadi simbol kemegahan kekuatan rezim Prancis waktu itu hancur dibobol massa. Rakyat, pedagang, petani, birokrat semuanya marah, dan terjadilah peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah, di mana kepala raja dan ratu Louis XVI dan Marie Antoinette, suami istri, itu terjadi 16 Oktober ya, Nak ya. 16 Oktober 1900. Oh ya, 3 tahun sebelumnya, sekitar 93-an begitu. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Kita doakan seperti itu. Intinya alhamdulillah Ibu, walaupun saya di penjara, rumah tangga saya semakin sakinah mawaddah warahmah. Walaupun saya di penjara, pesantren saya yang ada di Palu tetap jalan. Bahkan walaupun saya di penjara, utang ratusan juta lunas, Bapak Ibu. Serius, Bu, di dalam penjara. Yang di penjara cuma tubuh. Yang di penjara cuma tubuh, tapi doanya nggak bisa dipenjara. Kekuatan pikiran, kekuatan batin nggak bisa dipenjara. Minta, ya Allah, lunaskan hutang saya, dilunasi sama Allah. Ya Allah, jaga pesantren saya, dijaga sama Allah. Ya Allah, titip rumah tangga saya. Ternyata anak-anak saya semakin berprestasi di sekolahannya. Istri saya semakin soleh-soleha, semakin cantik, luar biasa. Rumah tangga semakin bahagia.
Nah itu istri saya yang paling cantik itu, kebetulan beliau ikut. Alhamdulillah. Pak, kalau mau hutangnya lunas, kalau mau hidupnya sukses, kalau mau bisnisnya lancar, meledak omsetnya, kalau mau Anda itu betul-betul sukses dan berkah, salah satu kuncinya adalah dicium pipinya istri setiap pagi. Sebelum berangkat kerja, panggil istrinya. Manggil apa kalau sama istri di sini? Kalau saya manggil mama, kalau Anda manggil apa? Beb, Yayang. Nah, coba setiap mau berangkat kerja, yang sini yang cium pipinya istrinya, kanan kiri, ditekan, dijiwai, gitu, gitu, sama keningnya, dipeluk sebentar, usap keningnya. Istrinya ambil tangannya suami, dicium. Assalamualaikum Yayang. Waalaikumsalam Abi. Silahkan Anda kerja. Demi Allah, apapun kerjaan Anda sukses, Pak. Ayo tanda tangan yuk, notaris yuk. Siapa di ruangan ini sudah kerja puluhan tahun nggak sukses, stuck hidupnya, berarti Anda kurang sayang sama istrinya. Berarti Anda nggak pernah mencium pipi istrinya. Atau jangan-jangan selingkuhan yang dicium malah. Naudzubillah min dzalik. Coba bahagiakan istrinya coba. Saya walaupun di dalam penjara, Ibu, walaupun saya di penjara, Masya Allah ya, semakin dalam ikatan batin kami. Karena kami dulu seniman, kami dulu suka nyanyi. Jadi kalau ada petugas bawa handphone, saya pinjam handphone, saya video call sama istri saya. Saya nyanyi sama istri saya. Kadang sholawatan. Ini contoh ya. Nanti ditiru, Pak. Coba saya tanya, ada nggak yang sering keluar kota berpisah sama istrinya? Kerja ada? Ada. Mana? Angkat tangan, satu, angkat tangan. Contoh, yang mana? Yang sering keluar kota 2 hari, 3 hari, yang mana? Yang mana, Pak? Oh, udah ada. Ada. Mana? Suaminya pergi. Berapa hari kalau pergi? 10 hari, kering, haus. Oh ya. Terus kalau melepas kangen gimana? Telepon, video call. Terus yang diomongin apa kalau video call? Mana uangnya, transfer gitu. Saya kalau video call sama istri saya sholawatan. Al-Fas, ini contoh ini ya, ini istri saya. Al-Fas sallallahu ala zainil wujud. Istri saya jawab, man syakan toiba wa khayyan fi zarut. Baru saya kejut. Tanya sama istri saya. Sudah, Pak, ini kuncinya. Ayo, siapa di ruangan ini? Siapa di ruangan ini yang benar-benar pengen sukses? Itu kuncinya, Pak. Bahagiakan istrimu. Belikan baju baru sebulan sekali. Oh, tepuk tangan. Yes. Ya. Mobil, kenapa? Oh, Masya Allah. Saya beli rumah, beli tanah, beli mobil, semua saya atasnamakan istri saya. Tapi saya kadang sama istri itu suka nyanyi lagu dangdut. Boleh saya kasih contoh? Walaupun yang penting tidak ada musiknya. Kalau ada musiknya ada boleh, karena ini masjid. Ini maksudnya saya mau kasih contoh kepada Anda. Kalau mau sukses, ini kuncinya. Di penjara, Pak, penjara itu sempit. Tapi karena rumah tangga bahagia, penjara jadi lapang. Utang jadi lunas. Nih, tak kasih contoh ya. Nanti dengarkan ya. Nih, kadang saya suka sama istri itu lagu Menunggu. Ada yang tahu? Gimana coba? Ada yang tahu gimana? Kasih contoh gimana? Boleh saya kasih contoh? Boleh ya? Ini umpama ini saya di penjara ini. Umpama ya, saya contoh, saya di penjara ini. Saya kangen sama istri.
Saya nangis ini, malam-malam nangis. Tapi karena gak ada handphone, saya nangis saja. Besok pagi baru saya pegang handphone, pinjam punya petugas. Saya telepon, video call sama istri saya. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Gitu Pak, saya di penjara begitu. Memang sengaja Allah, ku menggodamu, Allah, ingin tahu hatimu, senyumlah, Allah, sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Takbir. Ya begitu Pak, hidup itu. Ini kalau dilanjutkan refnya nangis saya ya, terharu gitu. Masya Allah. Begitu, siap kira-kira video call istrinya ya, seperti itu. Masya Allah. Gimana Ibu? Selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi tempat mencurahkan hati. Sudahlah, kita ngaji aja ya. Takbir. Oh semangat. Ibu sama suaminya begitu. Alhamdulillah, harus begitu ya. Saya di penjara ditawari sama pengacara, Gus Nur, kalau Gus Nur minta maaf sekarang, Gus Nur besok bebas. Akhirnya saya telepon istri saya, Ma, gimana menurut Mama? Kalau Abi minta maaf sekarang, besok Abi bebas. Ternyata istri saya, jangan. Lebih baik Abi di penjara demi kebenaran daripada bebas menjilat ludahnya Abi, nanti nggak bisa. Nggak apa-apa, Abi sama anak-anak siap di belakang bantu doa. Luar biasa istri saya itu Pak. Ya subhanallah. Suatu ketika Bapak Ibu, saya lagi bangun rumah. Saya ngontrak rumah, belum punya rumah, bangun rumah. Belum selesai Pak, masih 40%. Tiba-tiba handphone saya bunyi, ting gitu. Ada WA masuk. Saya buka, ternyata ada dua orang di Pamekasan dan Bangkalan, Madura. Yang satu ustadz, yang satu muadzin. Rumahnya roboh. Jadi nggak punya rumah selama 2 tahun. Rumahnya ya kayu bambu, orang nggak punya Pak, roboh, nggak bisa ditempati. Dia minta tolong, Gus Nur, ini ada 2 orang, yang satu ustadz, yang satu muadzin, rumahnya roboh, tolong Gus dibantu dibangun gitu. Saya tanya sama dia, Pak, lurahnya kemana, camatnya kemana, wali kotanya kemana, gubernurnya kemana? Sudah Gus, di foto-foto itu rumah itu, tapi tidak pernah dieksekusi. Nah ini Pak, haram hukumnya pemimpin makan enak sementara rakyatnya kelaparan, rakyatnya nggak punya rumah. Haram Pak, neraka jahanam itu tempatnya itu. Haram presiden, menteri, lurah, gubernur, ya ini kamera tuh, haram hukumnya makan enak tidur enak sementara rakyatmu kelaparan. Wallahi, anakmu, istrimu, cucumu sengsara hidupnya nanti dunia dan akhirat. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin jangan begitu ya. Bu, rumah masih ngontrak, tidak punya rumah, lagi bangun belum selesai, ada orang minta dibuatkan rumah. Akhirnya saya panggil istri saya, sini Ma, tak tunjukkan videonya. Menurut Mama bagaimana?
ini ada orang dua minta dibuatkan rumah, dilihat sama istri saya, oh iya ya, hancur rumahnya, roboh. Istri saya bilang begini, ya sudah Bi, rumah kita ditunda dulu, di cancel dulu, rumahnya orang itu kita selesaikan dulu. Akhirnya saya, istri, kameramen semua berangkat ke sana. Sampai di sana saya izin sama orangnya, Pak Ustadz, saya bantu rumahnya, saya bangun, tapi saya mohon izin, saya syuting, saya masukkan YouTube, boleh ndak? Bukan riak, bukan pamer, maksudnya supaya bupatimu, wali kotamu, presidenmu nonton. Ini loh, masih ada rakyatmu yang kelaparan, tidak punya rumah. Alhamdulillah Ustadznya mengizinkan, akhirnya saya syuting. Dari peletakan batu pertama sampai gunting pita kita masukkan, ada di YouTube, nanti dilihat. Gus Nur bedah rumah Madura gitu, nanti ada. 3 bulan kita bangun Pak, 2 rumah selesai, gunting pita selesai. Alhamdulillah kita pulang ke rumah, kita lihat rumah kita yang belum selesai. Ya malam-malam sama istri itu kita lihat gini, Masya Allah, Bu, Bapak, rumah kita belum selesai, rumahnya orang selesai duluan. Mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan orang lain. Ada kepuasan batin yang nggak bisa diukur dengan uang. Ini kalau ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hei orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, Allah pasti menolongmu. Menolong agama Allah itu mengenyangkan perut yang kelaparan, membangun harapan orang walaupun harapanmu nggak jelas, mengenyangkan perut orang walaupun perutmu lapar, bahkan bangun rumahnya orang walaupun rumahmu masih ngontrak. Itu radikal Pak. Gimana Ustaz? Pak, Bapak rumah ngontrak, bangun belum selesai, tiba-tiba ada fakir miskin minta dibuatkan rumah. Terus Bapak panggil istrinya, yang sini, ini ada orang minta dibuatkan rumah. Kira-kira istrimu jawabnya gimana Pak? Gimana Ustaz? Gimana Bapak ini, kesurupan di mana Bapak ini gitu ya? Jangan. Jadi mulai sekarang coba Bu, lapangkan dada, lapangkan pikiran, 1 ayat, 2 ayat pegang, hidupmu akan sukses. Pertama, surat Muhammad ayat 7. Surat apa? Ada yang tahu bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yan. Coba Pak, ada yang tahu bunyinya? Ini kabelnya nggak cukup ya? Ya sudah, saya pengen ke sana, tapi kabelnya nggak cukup. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Amalkan Pak. Tolonglah agama Allah, Allah pasti menolongmu. Saya ulang 2 kali. Tolonglah agama Allah, Allah pasti. Coba dikurung tuh, pasti. Al-Quran absolut, nggak mungkin bohong. Kalau caleg, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden, hei rakyat pilih saya ya, nanti kalau saya jadi pasti saya akan menolongmu. Itu tak pastikan 90% bohong Pak. Bohong Pak. Walaupun disumpah Quran bohong dia Pak. Itu caleg di Jawa, bukan caleg di sini. Kalau caleg di sini insya Allah jujur-jujur ya. Di Jawa, oh sama saja. Capek deh. Tapi ini Allah yang ngomong Pak. Tolonglah agamaku, aku pasti menolongmu. Taulang, tolonglah agamaku, aku pasti. Surat Muhammad ayat 7. Buka Al-Quran sebelah kanan, baris ke-10. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Di situ ayatnya. Jadi mulai sekarang bahagiakan orang lain. Sudah, besok orang yang sakit walaupun dia pernah menyakitimu. Seandainya besok orang yang menjarakan saya nggak sebut namanya karena namanya banyak, saya bingung yang mana yang bener. Ada yang bilang Mukidi, Mulyono, Jokowi, yang mana yang bener nih, namanya banyak. Tapi kalau besok ada orang yang memenjarakan saya besok meninggal, seandainya keluarganya telepon saya, Gus Nur, mau nggak Gus Nur mensolati jenazahnya orang ini? Saya mau solati Pak. Besok orang yang sakit walaupun dia pernah menyakitimu, bangun rumahnya orang walaupun rumahmu gak jelas.
Berani kira-kira? Itu menolong agama Allah. Allah pasti menolongmu. Ini apa ini namanya ini? Ini apa namanya? Kaligrafi, jam digital. Ada orang lewat jualan kaligrafi, kanan kiri dipikul gitu. Panggil bu, hei pak sini, borong kaligrafinya. Walaupun anda nggak punya duit, gimana caranya? Ringankan beban orang itu. Kalau anda punya duit, pak sini diborong, nggak aneh pak, biasa punya duit. Lah ini nggak punya duit, ya terserah mau utang mau kemana. Beli semua kaligrafinya, ringankan beban orang. Kaligrafinya sedekahkan ke musola-musola. Hari berputar, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus berputar. Kaligrafinya sudah disedekahkan. Orang yang jual kaligrafi sudah nggak ketemu lagi. Anda pun sudah melupakan itu, kejadian itu. Tapi demi Allah, berkahnya Anda menolong orang itu sampai kiamat gak akan selesai. Terus mengalirkan energi berkah kepada Anda, transfer terus keberkahannya itu. Buktikan Pak. Dikejar utang, Bu, dikejar utang. Ibu siapa namanya yang pakai kacamata ini, siapa namanya? Ya? Buyut. Buyut, bayar utangmu 100 juta. Saya kasih tempo 1 bulan. Ya, bismillah, siap. Tapi ternyata tidak punya duit, cuman punya 100.000 umpama. Mana ada uang 100.000, saya pinjam Pak, tahu baca contoh. Ada 50.000, mana saya baca contoh nak. Nah nih buyut, buktikan Pak, praktekkan Pak. Yang punya utang praktekkan. Saya di dalam penjara, tiba-tiba istri saya ditelepon orang Singapura. Berapa utangnya Gus Nur? 175 tuan juta. Oke, saya transfer besok. Pesantrennya Gus Nur bagaimana di Palu? 40 juta tuan biayanya tiap bulan. Oke, saya transfer besok. Gus Nur gimana makan di penjara? Ya ada nasi jatah. Oke, mulai besok jangan makan nasi jatah. Saya transfer 150.000 tiap hari sampai Gus Nur bebas buat makan. Telepon langsung istri saya. Itu kalau di Quran surat Tolak ayat 2 dan 3 Pak. Ada rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Buyut, tagih hutangmu, tagih bayar hutangnya ibu 100 juta. Tak kasih waktu sebulan. Sementara hari itu cuma punya uang 100. Gimana caranya supaya 100.000 ini jadi 100 juta dalam waktu 1 bulan? Kalau ditaruh di bank, BNI, Mandiri, BCA, masuk bank 1 bulan jadi nggak 100 juta? Nggak ada kan? Berarti dibelikan nasi rames. Pagi-pagi belikan nasi rames, dapat berapa bungkus? 10. Berapa? 10 lah ya, nasi rames kan 20.000. Berapa? Dapat berapa bungkus? 5. Oh iya bener. Oh iya, saya salah ya. Ibu beli nasi rames 5 bungkus. Akhirnya dapat 5 bungkus nasi rames. Langsung kasihkan kepada 5 orang yang kelaparan. Naik apa turun nilainya? Naiknya berapa persen? Nah, ada di Al-Baqarah 261, naiknya 700%. 100.000 bunganya 700%. Al-Baqarah 261. Barang siapa membelanjakan hartanya di jalan Allah sama dengan nanam 1 bibit, tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100 keberkahan. Hari ini nasi rames 5 bungkus dikasihkan kepada 5 orang yang kelaparan. Besok beli lagi nasi rames 5 bungkus, kasihkan 5 orang yang kelaparan. Maka ibu insya Allah 1 bulan, bahkan belum 1 bulan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, utangnya lunas. Dari mana? Allah yang akan mendatangkan rezekinya dari arah tidak disangka-sangka. Selama ini Anda salah, dikejar utang, bingung, nambah utang lain, nambah utang lagi untuk nutup utang yang lama, nggak selesai Pak. Jadi intinya tolong agama Allah, itu yang pertama. Surat Muhammad ayat 7. Nah sekarang yang terakhir, harus selesai setengah 10 ya. Yang terakhir sekarang surat Fatir ayat 29. Dicatat, yang banyak utangnya dicatat.
Saya datang ke sini lagi 3 bulan, utangnya Anda sudah lunas. Surat apa? Surat apa Bapak? Fatir 29. Bunyinya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalat wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Pelan-pelan saya baca artinya, masukkan ke pikirannya, pelan-pelan. Sesungguhnya barang siapa yang baca Quran, yang sholat, yang sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka dia sedang berniaga denganku, berdagang denganku, kata Allah, yang aku jamin tidak akan pernah rugi, untung terus. Barang siapa membaca Quran, maka dia sedang berdagang denganku, yang aku jamin tidak akan pernah rugi. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, demi Allah, ayo kalau mau, kita belum tentu ketemu lagi, mulai sekarang jangan pernah libur baca Quran. Setiap hari tidak boleh libur, wajib. Istri saya tiap hari itu 1 juz. Tanya, ini tim saya ini ada Al-Quran di tasnya, ngaji. Kalau nggak ngaji saya pecat. 1 juz 10 lembar, 10 halaman. Kalau nggak bisa 5 lembar, kalau nggak bisa 2 lembar, kalau nggak bisa 1 lembar ini nih. Nah ini, kalau nggak bisa ya sudah 1 ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, shadaqallahul azim. Dah nggak apa-apa, 1 huruf saja sudah. Duhur tuh ya, nanti asar Bismillahirrahmanirrahim. Nun, shadaqallahul azim. Tidak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Loh, Anda jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 huruf loh, jangan diremehkan. Ya tapi ya janganlah ya, Ar-Rahman sampai selesai lah. Pak, mau baca Quran tiap hari? Saya tanya, jawab dalam hati ya. Siapa di ruangan ini yang belum ngaji 1 hari? Jawab dalam hatinya. Siapa di masjid ini yang belum ngaji 2 hari? Siapa yang belum ngaji 3 hari? Nah ini saya tahu ini, baunya kecium ini, mulai ini. Siapa yang belum ngaji 4 hari? 5 hari? Sebulan? Loh Pak, kalau Anda nggak ngaji sebulan, untuk apa Anda hidup? Hilang berkahnya nanti kerjaanmu, celaka nanti. Makanya hidupnya penuh masalah. Ngaji Bu, ngaji. Oke, gini sajalah. Kalau memang Anda tuh sibuk nggak bisa ngaji, udah gini aja. Ini Quran, sebelum berangkat kerja tiap pagi disapa dulu, dipegang. Assalamualaikum Quran, aku kerja dulu ya. Udah gitu aja sudah. Mulut sudah nggak sempat baca, ya sudah tangannya saja nyentuh, peluk, taruh. Gus Nur, di rumahku nggak ada Quran. Ah, berarti saya pastikan Anda sedang diazab sama Allah. Saya pastikan itu. Pertanyaannya, Anda dosa apa? Kok sampai Allah azab seperti itu? Sampai-sampai di rumahmu nggak ada Quran. Ada Quran di rumah tapi berdebu, debunya banyak karena nggak pernah disentuh. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, jadikan orang-orang ini menjadi orang-orang yang mulai sekarang menghidupkan Al-Quran di dalam rumahnya. Kita bersaudara dunia akhirat ya. Siap baca Quran? Siap menolong agama Allah? Siap kalau ada orang minta dibuatkan rumah, dibuatkan rumah? Siap kalau ada orang sakit dibesuk walaupun dia pernah menyakitimu? Siap dikenyangkan perutnya orang walaupun perutmu dalam kondisi lapar? Kalau Anda lakukan itu, sampai ketemu di surganya Allah. Nah sekarang gini, itu tadi teorinya. Sekarang saya ajak praktek. Ayo 2 bulan lagi ketemu sama saya, nanti cerita sama saya, sudah lunas apa belum hutangnya, atau sudah naik apa belum bisnis.